Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berangkat memenuhi panggilan Allah. Kita lakukan subuh itu dengan berjamaah. Sembari insya Allah 1 jam ke depan kita ngaji bareng, menelaah hadis yang ada pada kitab Bulughul Marjan. Sekaligus bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, penuh barokah, penuh maghfirah. Kita memaksimalkan waktu yang tersedia, kita gunakan untuk amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan atas amal yang istimewa senantiasa diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan dari Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Kita masih bahas bab dalil liman qala as-salatul wusta hi salatul asr. Lanjutan, ada tinggal 1 hadis, namun kita nanti akan bisa memberikan tema tersendiri. Walaupun 2 hadis ini temanya jadi 1, tapi kami bisa cenderung untuk memberikan tema, yaitu sholat di luar waktu karena udzur syar'i. Dikarenakan udzur syar'i. Hadis yang mu'alif tampilkan urutannya yaitu hadis nomor 366. Hadis Jabir bin Abdullah anna Umar ibn al-Khattab jaa yaumal Khandaq. Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Umar ibn al-Khattab datang pada peperangan Khandaq ba'da ma gharabatis syams, setelah matahari tenggelam. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisyin, lalu beliau Umar mencaci orang-orang kafir Quraisy. Qal, seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kittu usallil asra, aku ini belum mengerjakan salat asar, hatta kadatis syamsu taghrub, hingga matahari hampir tenggelam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, wallahi ma sallaituha, demi Allah aku pun juga belum sholat. Faqumna ila Budhan, lantas Jabir bin Abdullah menuju Budhan, tanah yang lapang. Tanah yang lapang, nomor 666. Maaf, 366. Faqumna ila Budhan, lantas kami berdiri menuju Budhan,
yaitu tanah lapang. Wa tawaddo'a, lantas Nabi berwudu lisolati, untuk menunaikan sholat. Wa tawaddo'na laha, dan kami pun juga berwudu untuk menunaikan sholat juga. Fa sholal asr, maka Nabi sholat asar ba'da ma gharabatis syam, setelah matahari tenggelam. Summa shalla ba'da al-maghrib, lantas beliau pun juga setelahnya melaksanakan sholat maghrib. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini pada dasarnya ini merupakan permulaan Islam yang sholat itu boleh diakhirkan. Ini awal-awal Islam, belum ada ketegasan dan belum ada waktu yang harus kita lakukan sehingga ada udzur harus mundur. Nah, ini memang terjadi pada permulaan awal Islam, yaitu pada tahun 5. Pada tahun 5 Hijriah. Ini masih awal-awal. Kemudian di tahun ke-6 ini sebetulnya sudah tidak terjadi lagi, yaitu penjelasan tentang ketika perang ada sholat yang disebut dengan sholat khauf. Di tahun ke-6 itu ada perang Usfan, yaitu perang di mana berada di daerah Wadi Lembah. Daerah Wadi Lembah, maksudnya di daerah Usfan. Wadi Lembah itu di sini ada beberapa sumber air yang tercecer, tidak mengalir satu tempat, satu arah, sehingga kalau tidak paham untuk lingkungan itu akan bingung dan akan tersesat. Makanya juga disebut dengan lembah tersesat. Ini disebut dengan lembah tersesat. Orang pada kesal kalau lewat situ tidak tahu. Kalau sekarang sih sudah dibangun ya, jalan yang bagus itu sehingga arahnya jelas. Tapi ternyata lembah seperti ini justru jalurnya para nabi untuk menunaikan dakwah. Mulai dari Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dulu pun juga lewat di lembah ini. Nabiullah Ibrahim ketika ke Palestina, dari Palestina meletakkan anaknya Ismail yang masih kecil itu beserta ibunya yang merupakan istri dari Nabiullah Ibrahim sendiri lewat situ. Demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sehingga pada tahun ke-6 itu untuk sholat diundur yang semestinya waktunya itu dilakukan ternyata digeser ke belakang. Itu boleh saat itu. Namun di tahun ini sudah dihapus, yaitu ada perintah sholat. Ini sebagian besar ulama ya, namun sebagian lagi nanti ya, ada yang berselisih pendapatnya. Sholat khauf, sholat khauf ini memang sholat yang dilakukan pada saat peperangan. Dan sholat khauf itu macam-macam teknisnya ya, untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholatnya dikosor 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, teknisnya itu macam-macam. Di antaranya jamaah atau pasukan banyak sekelompok sholat bersama Nabi.
sholat bersama Nabi 2 rakaat selesai. Nah kemudian sekelompok lagi sholat bersama Nabi lagi, ya, 2 rakaat selesai. Sehingga imam seorang Nabi tadi sholat 2 kali, atau bisanya nanti akan berkali-kali. Nah, ini lalu saat itu Rasulullah. Demikian juga seandainya sudah terjadi pada zaman sekarang, ini sholat khauf itu juga bisa dilakukan. Nah, karena tidak ada istilah sholat khauf, itu sudah dihapus karena nggak ada perang. Nah, sekarang itu perang terus kan ya, rame-rame di mana itu KKB demikian, terus-terusan, dan postingan pasukan Brimob yang sholat di hutan itu kan ya, itu menayangkan sholat mereka pada saat ya, intinya perang dengan KKB itu yang nggak selesai-selesai. Namun kan tidak sesulit ini. Nah, sholat mereka jamaah bareng jadi satu, dan pasukannya ini 1 batalion itu. Nah ini maksud kami dengan bermacam-macam sholat khauf, diantaranya 1 kelompok sholat selesai, kemudian 1 kelompok tadi sholat selesai hingga selesainya 2 rakaat salam selesai. Kelompok lagi 2 rakaat salam selesai. Sholat apa? Zuhur ataupun asar. Dan bisa jadi yang kedua. Ini agak rumit dikit. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara ini, mungkin kelompoknya itu 2 kelompok. Imam jadi tab imam, kemudian 1 shaf barisan pertama itu ya, barisan pertama barisan kedua, barisan pertama barisan kedua bareng, mulai takbir hingga rukuk hingga i'tidal. Lah, hingga i'tidal. Dan ini sholat ketika musuh berada di hadapan, berada di arah kiblat. Jadi 2 shaf, ketika sampai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Sujud sampai duduk 2 kali itu, kemudian bangkit. Di shaf kedua ini tidak ikut ya, tidak ikut untuk sujud, berdiri siap-siap untuk mengawasi musuh. Jadi shaf kedua tidak ikut sujud bersama imam, berdiri siap-siap ya, bawa senjata. Nah kemudian ketika bangkit, maka shaf yang kedua ini, shaf yang kedua maju, dan shaf yang pertama mundur. Ini agak rumit dikit, agak rumit ya. Shaf yang kedua maju, shaf yang pertama mundur. Nah, mengawasi barisan musuh atau lawan. Lah shaf yang kedua tadi sujud hingga duduk, kemudian bangkit lagi berdiri. Nah, begitulah di rakaat kedua seperti rakaat pertama tadi. Berdirinya gantian untuk mengawasi musuh, berdiri hingga menjelang salam. Nah, hingga menjelang salam, kemudian baru shaf yang kedua duduk sampai tahiyat dan mengikuti salamnya imam, sama-sama selesai. Ini sholat khauf, sholat karena peperangan. Nah, maksudnya hadis ini dihapus gara-gara ada sholat. Tapi satu sisi tidak. Tetap ketika perang berkecamuk dan sulit untuk melaksanakan sholat, digeser sholatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Umar itu seorang yang baik, seorang sahabat yang senior mulia. Dia tidak ingin akan aturan syariat tentang sholat asar itu digeser di waktu yang lain, sampai mencela. Ini maksudnya apa? Maksudnya saking kuatnya Umar untuk memegangi tentang aturan sholat,
di waktu sholat asar tadi jangan sampai keluar, hingga belum mengatakan ya subuh kufar Quraisy. Umar mencela orang-orang kafir Quraisy. Namun bilangnya, wahai Rasul, ya saya ini belum sholat. Padahal matahari hampir tenggelam. Ternyata apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Rasul pun juga demikian. Wallahi, kami pun juga belum sholat. Podo kurung sholat. Seorang yang mulia ini tidak sibuk, maksudnya tidak ribet untuk harus dilakukan di tepat waktu pada saat sholat asar itu. Namun Umar justru benar-benar hatinya galau, artinya dan nyaman ketika sholat asar itu belum dilakukan. Tapi justru Rasulullah memegang risalah itu, belum juga sholat asar. Sehingga apa? Seorang perawi hadis, Jabir bin Abdullah, sahabat juga, ini ternyata berdiri menuju ke tanah lapang. Jadi sholatnya itu, sholat asarnya ini guru syak, matahari tenggelam. Ya, jadi di luar waktu maghrib baru sholat asar, kemudian disambung dengan sholat maghrib. Niki nek kapan sholatnya, dan sempat dikarenakan sibuknya sesuatu yang membahayakan. Contoh sakintune perang dalam kondisi darurat berat dan tidak sempat menyempatkan, tidak bisa karena bahaya. Ini pun juga bisa digeser dengan sholat di luar waktu. Contoh apa? Macet pripun? Kayak sepuluh kok ya. Nah, dia kok orang, saya kenapa orang belok aja ke masjid. Nah, ini sekarang kan bisa diatur kalau macet. Belok saja ke samping kiri, samping kanan. Ternyata sekarang masjid banyak. Nah, ini belum bisa untuk dijadikan alasan kalau macet. Kemudian maunya kan sholatnya di rumah ya, 15 untuk sholatnya. Bisa diatur ini. Kalau sudah kondisi macet itu sebelumnya harus diatur di luar. Yang kami contohkan seperti kebakaran. Ini jam 4 belum selesai, jam 5 belum selesai. Tak mau menjalan. Ini kalau dibiarkan tambahnya nopo merambah kemana-mana. Tripun dilanjutkan aja untuk menangani kebakaran tadi, untuk sholatnya digeser ke belakang. Nah, ini tetap sholat aja, tambah ngaus, tambah roto. Nah, ini juga berbahaya. Nah, mundur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud untuk menguat dalil. Menguat dalil disebutkan oleh Anas bin Malik, hadartu indah munahadati hisnu ustar. Aku datang ketika menaiki benteng Tustar. Aku hadir ketika menaiki benteng Tustar. Indah idha'atil fajr, pada saat fajar itu menyisik. Pada saat fajar menyisik, wastaddasti'alul alkitab, dan saat itu perang sedang berkecamuk. Fajar subuh. Fajar subuh itu kan mau habis. Ya. Saat itu perang berkecamuk. Falam yaqdir sholat. Orang-orang belum bisa melaksanakan sholat. Falam usolli, dan kami pun, kata Anas bin Malik, belum bisa melaksanakan sholat. Illa
ba'da irtifa'in nahar, kecuali sampai matahari tinggi. Jadi perang berkecamuk sebelum subuh itu saking dahsyatnya. Subuh belum selesai hingga fajar itu matahari sudah tinggi. Lantas apa? Fasallainaha, kami baru bisa melaksanakan sholat waktu matahari itu sudah tinggi. Wa nahnu ma'abi Musa, dan kami pun bersama Nabi Musa. Dan kami pun bersama Nabi Musa, fafutiha lana, maka kemenangan di pihak kami. Inilah ditunggu Nabi. Tapi seorang sahabat Anas bin Malik, demikian juga Musa al-Asy'ari, beliau dua-duanya ini sahabat senior, sahabat kelas kakap, sing paling top itu. Kalau ini Anas bin Malik, Musa, Abu Bakar dan lain-lain. Nah, ini orang-orang yang paham tentang syariat. Wa ma yasturuni bitilka shalah ad-dunya wa fiha, dan saya tidak bahagia, tidak senang dengan salat itu yang isinya lebih baik dunia dan seisinya. Maksudnya maunya beliau itu pada dasarnya ingin salatnya tepat waktu. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, subuhan itu masih perang, dan sholat tidak bisa dilakukan oleh jamaah, oleh para sahabat saat itu, sholatnya digeser. Nah, sholatnya digeser. Itu siang-siang waktu duha baru sholat subuh. Kondisi memang tidak memungkinkan, itu diperbenarkan. Sibuknya itu perang dengan si jago merah itu sama dengan perang, urusannya dan sibuknya sulit untuk ditinggalkan, sehingga hal-hal ini menjadikan dalil kuat untuk kita bisa digeser. Namun kita carikan pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan kita. Apakah semua pekerjaan yang menyibukkan kita itu bisa dimasukkan ke golongan dalil ini untuk dijadikan alasan? Pulang kerja, keluar dari pabrik perusahaan jam 4, kemudian keluar macet di perjalanan, kemudian sholatnya di rumah, habis di rumah sampai 5:30, asar belum sholat, digeser sekalian sholat maghrib. Apakah bisa? Nah, ini tak berani kami, justru tidak bisa. Karena di situ banyak tempat jam 4 baru keluarnya, memang berdosa. Jam 4 baru, padahal sebelahnya itu ada masjid. Kenapa tidak sholat di situ? Sholatnya di situ. Engkau nek sekali gak sembahyang dhisik. Alamat itu. Gak kober. Terus mudah gak sempat. Makanya ketika berada di perjalanan, saya yogyanya perangi nafsu kita, ya, kuatkan jiwa kita untuk berhenti, belok di jalan, banyak musola ataupun masjid. Banyak sekarang pundi-pundi wonten di rest area yo. Wonten rest area itu biasanya berapa kilo jaraknya? Pinten kilo? Baru wonten rest area ini ada 10 kiloan. Wonten malih rest area. Jadi kalau kita sibukkan nggak ngurus, berhenti kita dan mementingkan sholat kita, justru akan tergerus dan justru nanti akan untuk musafir nanti aja sholatnya di rumah. Ono mengiyem antuk aja sholat. Sudah kita sempatkan ketika musafir itu kita perangi nafsu itu. Dan insya Allah tenang kalau sudah sholat pulang, wis enak, ilir-ilir, ya laya-laya. Cari ini cuma biar ngopi pak,
rokok. Kok berdek ngopi ambek rokok gitu. Tapi nek gurung sholat alasan ngantuk. Siji wone. Anjene setan itu godaane delok kondisi nek gurung sholat anti ngantuk lho setan. Tapi ngantuk no akhirnya gak mau sholat. Tapi nek dirubah rokok dan cepet kopi gak kroso barang itu burung sembahyang barang kopi ini tek rokok entek kayak ngantuk jadi ngantuk burung sholat dan kopi teh mesti ini kopi tak melek kan ya tiup no jadi saya tanya ayo beri pakai gerakan gerakan sendiri langsung gak ngantuk waktu bersolat. Itu modelnya. Itu syahwat nafsu yang kalau nafsu tidak dicegah akan terus dan tak akan. Baik. Ini hadis yang pertama yaitu nomor 366. Nah, kemudian bab baru hadis 367. Bab fadl salatai subh wal asr wal muhafadzati alaihima. Bab keutamaan salat subuh dan asar wal muhafadzah alaihima dan keutamaan melestarikan keduanya atau menjaga keduanya. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqubuna fikum, datang kepada kalian secara silih berganti, datang kepada kalian secara silih berganti. Yata'aqubuna fikum, siapa yang datang? Malaikatun, para malaikat. Kapan itu? Bilaili, waktu malam, wa malaikatun binahar, dan para malaikat binahar, waktu siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr, dan mereka berkumpul di dalam salat fajar, salat subuh. Wa salatil asr, dan salat asar. Summa ya'ujul ladzina batu fikum fas'aluhum rabbuhum. Lantas malaikat yang malamnya menginap, malaikat yang malamnya menginap di saat salat subuh itu naik ke atas, naik ke atas, kemudian ditanya oleh Rabbul Alamin. Wa yas'aluhum rabbuhum, Rabb bertanya kepada mereka, para malaikat yang naik ke atas itu. Wa huwa alam bihim, padahal Allah itu lebih mengerti tentang keadaan hambanya. Tapi tanya, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat, bagaimana keadaan hamba-hamba saat engkau telah meninggalkan mereka? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka pada saat mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka pada saat mereka pun juga dalam keadaan sholat. Ini keutamaan kelebihan dua waktu, yaitu subuh dan asar. Masya Allah. Ini Allah istimewakan. Walaupun ada 5 waktu, tapi waktu-waktu itu berbeda. 2 waktu itu yang disejajarkan oleh Rasulullah SAW akan keistimewaannya. Kenapa?
Karena salat subuh itu terus terang gak serentak, gak semua orang bangun pada waktu subuh. Sebagian besar pun juga masih berada di atas kasur mereka, tidur jam 5 kayak tadi. Oke, orang banyak baru bangun. Yang jamaah subuh juga alhamdulillah banyak. Demikian juga sholat asar. Sholat asar. Ada yang tidur, ada yang sibuk dalam urusan pekerjaan. Kerjaan sih banyak. Sehingga azan berkumandang rata-rata. Gurung mari. Wis pundi-pundi mawon. Nek waktu sholat asar, azan berkumandang. Pekerjaan itu biasa gurung. Pekerjaan apa? Ya, sedang sawah, pemanen buruh, sawah wong liya. Asar kurmari biasa rata-rata mantu jam sekawan. Pekerjaan mulih ngoten, rata-rata medal wangsul jam sekawan. Pekerjaan ini perusahaan, medal jam pinten? Jam sekawan. Iki susunane sapa? Susunane wong-wong muslim luar biasa. Asar adzan belum pada tutup. Tegas. Ini ada beberapa tempat ngantui jempol, rame pembeli, konsumen banyak, milih-milih adzan berkumandang. Sing ndoli padha ilang. Nanti memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Jadi sing tuku mor menang nanti sing tuku. Anjene wong api-api tepat waktu adzan berkumandang langsung ditutup urusan keuangan dikunci. Kemudian para pembeli wis gak iku padha milih-milih, padahal milih-milih kuwi aku milih gak wongi. Ternyata sudah maklum orangnya itu kalau adzan berkumandang langsung berangkat ke masjid. Luar biasa. Ini urusan-urusan ini bisa dikondisikan sebetulnya. Nah, wis urusane awake dhewe melu ngomong. Wah jam 4 ae rampung. Iki mari-mari urusan dunia. Nah, ini yang terjadi. Tapi ada beberapa tempat lokasi yang memang dia mementingkan waktu sholat. Rencang nggih wonten biasa pekerjaannya bingkil sepeda. Bingkil sepeda ini rata-rata jam 4 tutup. Tapi ono bingkil sepeda adzan berkumandang langsung digeledak. Sing nunggu sapa? Bojone. Lah terus sepeda ya apa iku guru mari digeledak lho. Engko mari asar tutup maneh. Sip iki. Nah, ngoten sing sae. Nguben urusan jam 4 aja nih sing gawe sapa. Ini kan kita harus runtut ke sana. Ini bukan urusan permanen. Pekerjaan harus copot. Ini pekerjaan wong sing gawe. Kita bisa sendiri untuk merubah gitu. Tapi alhamdulillah kan sekolah-sekolah swasta di Muhammadiyah 2:30 selesai. Kemudian adzan kan tunggu masih setengah jam lagi. Itu kalau agak jamnya jam 3. Ada nanti geser paling tidak sempat untuk itu sudah selesai. Ada juga sekolahan yang adzan berkumandang ditutup noai. Secara hukum memang boleh untuk geser waktu. Tapi kan bisa kita kondisikan mana yang lebih baik dan mana yang baik, dan mana yang lebih gak baik belas. Sehingga kan koper salate ngurusi dunya. Imam Ibnu Qayyim ngendika, ad-dunya kadin, dunya niku kados dene ayang-ayang. Uberen sak pira ae bayang-bayang uber. Kena apa ora? Mboten kene.
kadang gak ngereken ngono seperti bunyo ae. Kayak ono 24 jam. Gak mari-mari. Masih triliunan hartanya, sik kurang ae. 200 triliun sik kurang kayak kono. Gak mari-mari. Gak mari-mari awak dhewe ngerasa duit 200 triliun terus rencang ya pegawainya di urusan arsitek itu umpama kereta api cepat Surabaya sampai Jakarta nyambung, paham? Dibelikan kereta api cepat dari Surabaya sampai Jakarta itu nyambung 200 triliun. Soge kereta kayak telok-telokan. Nah itu, nah ini, nah, tapi kita masih kurang dan kekayaan kita di mana? Nah, akhirnya kemana-mana. Nah, kita nggak merasakan seperti itu, nggak nyambung urusan kita dengan uang sebanyak itu. Ngerasa meniai pupuk. Nah, ini balik sini. Jadi kita kembalikan bahwa 2 waktu ini istimewa. Subuh, ya, subuh. Ada malaikat yang malamnya itu menjaga. Mulai kapan? Mulai asar kemarin itu turun untuk menjaga sampai subuh ini. Sampai subuh ini. Kemudian datang yang malaikat siang kemarin jaga turun. Oh, silih berganti datang. Nah, ketika malaikat siang kemarin datang untuk waktu subuh ini, waktu sholat subuh dilakukan. Waktu sholat subuh dilakukan, kemudian waktu penjaga, ya, penjaga waktu malam naik ke atas. Saat ini pun sholat subuh sedang dilakukan. Ya tadi kita sedang sholat, malaikat penjaga malam naik ke atas, malaikat penjaga siang datang. Masya Allah, malaikat siapakah mereka? Apakah malaikat hanya jogo sip-sipan? Sip-sipan, kode satpam? Tidak, justru mereka itulah malaikat pencatat amal. Malaikat yang mendoakan di saat salat subuh imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Malaikat amin, jamaah amin. Allah dikabulkan doa kita karena amin, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Kalau malaikat itu sudah amin, kita bareng-bareng amin, alamat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carane padha amin. Ane ngantuk. Sekali apa-apa. Kan terkurang, terganggu dalam kondisi makanya itu melekno waktu subuh kayak banyu sing adem langsung melek. Malaikat itu gitu didoakan oleh malaikat, makanya aminnya harus serempak sampai amin sedikit lumayan. Memang ada 2 amin, yang satu amin. Yang penting ininya gesernya sama. Itu amin kabul. Ditekan amin. Cuma 2. Satu amin. Yang kedua amin. Mandeki modal. Ini di saat sholat subuh. Dan di saat sholat subuh itu diharapkan, dianjurkan dowono.
surat kita warna titik terutama rakaat pertama didoakan. Tujuan apa? Nabi itu faham yang telat sing telat ya katut kalau ngerti telat surat itu orang telat si katut oleh rakaat ditawani lalu subuh tabat yada abi lahabi wa sing telat entek idza jaa salat subuh bukan berarti tidak boleh wonten laring imam mas sampai lapar surat banyak jusnya berapa jus 5 jus ngomong salat idza jaa tabat sampai tambah salat subuh cepet pak innalillahi ini lepas kalau ini dengannya simpel wis dileno menit tambah balik mana inna aqtiyah dalam hati tidak enak kau jadi sudah 2 kali kamu ketipu bukan ketipu ketemu imam itu udah besok ganti lagi gak usah dipakai. Kami ingin berusaha untuk khusyuk itu walaupun bacanya gak enak tapi dirasa pentingnya dirasa dan pas. Nah, ini penting terus sebabnya hadirnya malaikat. Nah, demikian juga sholat asar. Nah, walaupun tidak suara, tapi paling tidak sholat asar itu bisa dioptimalkan untuk kedatangan tamu ini. Jadi rasa hati kita orang yang beriman saat sholat subuh, sholat asar benar-benar ada di atas kita para malaikat. Bukan berarti zuhur malaikat gak ono, maghrib pemane, wes pakai ibu. Tarawih pemane, gak ono malaikat. 7 menit ae. Wah, oli, amin. Jadi tangleti jamaah sholat tarawih enak di doa medan. Jawab apa? Rata-rata kalau tangleti itu masjid-masjid sing udah apa? Sing jawab kok, sing lilu-lilu segini. Mati kok. Sing ngeteker awake sehat. Juk dek-dekan iki biasae. Sak gurunge Ramadan gak tau sholat dahulu. Nek biasa sholat dahulu, sholat dek kurang sah. Bukan berarti ini ujian aku enggak. Kita lestarikan bagaimana sunnah Rasul SAW untuk sholat. Sholat subuh ukurannya sholat tiwa. Sholat isya, maghrib memang pendek. Tapi pendek gak ada temen gak tambah gak pakai surah. Nah, ini sholat tarawih pun juga demikian. Ya cukupan lah. Ini cukupan sedang saja. Tahu-tahu temen yo bobo kan dia. Nah, nek wonten waktu-waktu tertentu ada masjid-masjid tertentu yang memang panjang. Tapi ada masjid tertentu yang kendalanya nemen. Jenengan pilihan kemana? Nah, ini kesempatan di bulan Ramadan untuk 2 waktu ini kita tegasi sebagai ilmu pengingat kita bahwa 2 waktu ini adalah waktunya malaikat ya, rolling dan rollingnya itu ternyata ditinggalnya hamba Allah itu dalam keadaan sholat. Ini baiknya malaikat itu. Baiknya mereka kadang-kadang rollingnya pekerjaan jamin sip-sipan jamin wis entek ditinggal mulik walaupun satpam berikutnya belum teko jam sepira sudah perjalanan nggak tinggal lain kadang seperti itu padahal itu harus dijaga ya.
ini lain kan kondisi orang-orang seperti itu, kadang-kadang jiwanya nggak, kurang tanggung jawab dan kurang belas kasihan terhadap lingkungan. Nah, podoenane insya Allah hidup itu akan tenang, tidak hanya mementingkan tentang waktu harus habis, kemudian harus rolling dan harus selesai. Ini bisa dikondisikan seperti itu. Tapi untuk ini malaikat luar biasa dan langsung ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal seandainya Allah tidak tanya, itu lebih tahu ya. Lebih tahu sebagai penjelas, Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surat subuh dijelaskan juga dua waktu ini. Di dalam surat Toha 130, wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan puji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Disuruh bertasbih ya, dua tempat ini banyak-banyak memuji Allah karena ini waktu istimewa. Kemudian dulu sudah pernah kita singgung, dua tempat ini seseorang tidak akan tersentuh api neraka ketika sholat sebelum, maksudnya sholat subuh dan sholat asar, yakni fajr wal asar. Dua tempat ini siapa yang sholat di dua tempat itu tidak akan disentuh oleh api neraka karena mulianya waktu itu. Mudah-mudahan kita senantiasa perhatikan dua tempat ini dan kelak nanti api neraka tidak akan menyentuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ingkang sampai dulu sampai akan mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Akhir kalam kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.